akan mendengar setiap hatimu. Minta apapun yang kau mau, Dia akan kabulkan keinginanmu. Janganlah berhenti berdoa padanya, sebab Dia hidup, Dialah hidup yang selalu mendengar keluh kesahmu. Janganlah berhenti berdoa padanya, sebab Dia hidup, Dialah hidup yang selalu mendengar keluh kesahmu. Berdoalah selalu, sebab doa adalah kekuatan hidupmu. Berdoalah selalu, sebab doa adalah nafas hidupmu. Jangan jauh dari Tuhan, Dia akan selalu menyertai hidupmu. Jangan jauh dari Tuhan, Dia akan selalu menyertai langkahmu. Minta apapun yang kau minta, Dia akan mendengar setiap hati hamba-Nya. Minta apapun yang kau mau, Dia akan kabulkan segala keinginanmu. Dia akan kabulkan segala keinginanmu. Shalom saudara terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberikan kesehatan, berkat dan hikmat yang berlimpah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam ini saya ingin memberikan dan menjelaskan tentang kebudayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contoh kebudayaan yang melanggar firman Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, kita tidak bisa melepaskan kehidupan rohani dengan kebudayaan, adat istiadat atau kebiasaan kita sehari-hari.
Karena seperti yang kita tahu, kebudayaan sudah muncul terlebih dahulu sebelum agama Kristen masuk ke Indonesia. Kebudayaan juga terus diturunkan turun-temurun sampai generasi sekarang ini. Kebudayaan tersendiri memiliki dua dampak terhadap rohani. Pertama, contoh kebudayaan yang sesuai dalam Alkitab. Ada juga contoh kebudayaan yang melanggar firman Tuhan. Saudara terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua beberapa contoh kebudayaan yang melanggar ayat Alkitab atau firman Tuhan. Kita dapat menyimak ulasannya dalam video ini. Saudara, mari langsung saja kita simak pembahasan mengenai contoh kebudayaan yang melanggar firman Tuhan. Yang pertama, memelihara tradisi nenek moyang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini besar dan tinggal di Indonesia. Tentunya sudah sering kita dihadapkan dengan banyak suku bangsa yang sampai saat ini masih memelihara tradisi nenek moyang. Saudara, mari kita ingat lagi bagaimana Allah menghancurkan menara Babel yang saat itu didirikan sangat tinggi, sehingga mereka berpencar dan memiliki bahasa yang berbeda. Sejak saat itu, manusia menciptakan Tuhan yang tidak ada karakter Kristus di dalam kehidupannya sendiri. Hal itu terus berlanjut kepada keturunannya sampai sekarang. Maka, tidak heran bila banyak tradisi yang ada di Indonesia sekarang ini tetap melekat kepada mereka yang melakukannya. Tapi hal ini merupakan kesalahan besar yang tidak seharusnya dilakukan manusia, karena bisa menyakiti perayaan Tuhan. Meskipun demikian, ada juga beberapa tradisi atau kebudayaan yang wajib dipelihara. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, pada intinya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Yang kedua, pola hidup konsumtif. Tanpa kita sadari, setiap hari apa yang kita lakukan kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Tak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi di Indonesia ini ataupun ide-ide inovasi memberi dampak besar bagi kita. Tapi ada baiknya kita menyeleksi apa yang baik dan buruk terhadap kita di hadapan Allah. Salah satu contoh kebudayaan yang melanggar firman Tuhan yaitu hidup konsumtif. Hidup seperti ini dalam artian menggunakan suatu produk yang kita butuhkan, namun tidak bisa kita produksi sendiri secara berlebihan. Misalnya, bila seseorang sangat konsumtif, bukankah ia bisa berpengaruh terhadap kehidupannya? Contoh, jika orang yang setiap harinya memakan cepat ataupun siap hidangan instan dan tidak memperhatikan kesehatannya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu itu akan memicu kesehatannya, dan kesehatannya bisa terganggu atau bahkan memicu penyakit pada dirinya. Saudara-saudara, apabila kita lihat dari sisi keuangan orang tersebut, apakah orang itu melakukan pemborosan? Karena pemborosan juga melanggar ketetapan Tuhan akan berkat yang Dia berikan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan kelimpahan kepada kita untuk bisa kita atur sebagaimana mungkin. Tuhan ingin kita bisa mengatur ekonomi sendiri, sehingga apa yang sudah diberikan kepada kita juga bisa diberikan kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ataupun kita membagi berkat kepada orang lain di jalan, dimanapun yang belum makan. Itu sangat terkesan untuk diri kita sendiri, untuk menolong, membagi berkat kepada orang lain.
Yang ketiga, penggunaan barang elektronik secara berlebihan. Saudara-saudaraku terkasih, saat ini banyak remaja hingga orang dewasa pada zaman sekarang ini membutuhkan alat elektronik, termasuk handphone, laptop, maupun gadget lainnya. Karena handphone bagi beberapa kalangan merupakan benda yang tidak bisa dipisahkan sehari-hari, merupakan makanan sehari-hari kita. Jadi kalau kita tidak memakai handphone, tidak pegang handphone atau laptop, rasanya kita tidak makan. Untuk satu hari itu kita tidak bisa makan, bisa-bisa galau ataupun gegana, ya, gelisah, galau, merana. Kita hampa tanpa handphone. Karena handphone bagi beberapa kalangan yang tidak bisa dipisahkan sehari-hari. Benda itu semakin hari semakin dilengkapi beberapa fitur serta layanan yang membuatnya menjadi sulit untuk dilepaskan. Apalagi aplikasi sekarang ini banyak yang canggih, apa-apa bisa lebih memudahkan kita. Tapi kita sendiri harus bisa mengambil mana yang baik dan tidak dari handphone tersebut, karena banyak sisi negatif, sisi buruknya. Nah, itu sebabnya anak dewasa sekarang ini yang terjerumus oleh handphonenya sendiri. Makanya kebanyakan anak-anak kecil, yang kecil aja sudah diajari pakai handphone, kemana-mana pegang handphone. Itu bisa terkontaminasi dari dirinya untuk melakukan hal yang buruk. Kalau kita sebagai orang tua misalnya mendidik anak, boleh untuk memberikan handphone, akan tetapi saat ia sedang belajar, mungkin belajar itu butuh menghitung, butuh mengartikan sesuatu, butuh hal yang positif, mungkin bisa. Akan tetapi jika kita membebaskan anak kecil atau anak sendiri yang untuk berpergian dan pegang HP setiap saat, itu bisa menjadi dampak buruk, saudara-saudara. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap imannya, terhadap ketaatannya kepada Tuhan. Beda hal dengan di dalam handphone itu ada aplikasi yang mendekatkan diri sama Tuhan, misalnya aplikasi penggunaan Alkitab atau fitur Alkitab di handphone kadang mempermudah umat Kristiani dan tentunya tidak ada masalah, ya. Tapi jika kita ibadah walaupun mendengarkan firman Tuhan, kita membawa handphone, maka konsentrasi kita bisa buyar. Makanya di gereja banyak sekali yang saya lihat buka ayat tapi bukanya di handphone, bukan di Alkitab langsung begitu, ya. Entah satu alasan bagaimana, ya. Mungkin karena malas bawa Alkitab atau malas buka lebih mudah di handphone, apa bagaimana, ya. Nah, kita harus terbiasa untuk melakukan hal positif. Tuhan ingin orang yang percaya kepadanya untuk selalu dekat dan menuntut hidup sejalan dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, sebagai manusia, hal ini tidak bisa kita lakukan apabila tidak memiliki fokus dan tekad untuk melaksanakannya. Karena setiap hari kita harus melakukan penyembahan dan puji-pujian terhadap Tuhan kita, terhadap diri kita sendiri, untuk menguatkan kita juga. Saudara terkasih, kita sebagai umat Kristen di Indonesia, kita harus hidup berdampingan dengan kebudayaan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih kental
banyak orang yang masih melakukan adat nenek moyang terdahulu. Karena seperti yang kita ketahui, kebudayaan ini jauh ada sebelum Kristen masuk ke tanah air. Jadi mau tidak mau, ajaran Kristen harus menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia. Namun jika tidak sesuai, ya tidak masalah. Mungkin ada banyak kebudayaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan iman Kristen, meski ada juga yang sesuai dengan iman Kristen untuk dilaksanakan. Tapi dengan adanya ketidaksesuaian budaya tersebut, umat Kristen mungkin berpikir boleh atau tidak untuk menjalankannya. Yang ketiga, pola hidup. Kebudayaan dapat menjadi upaya untuk memisahkan manusia dari sesamanya dan manusia dari Allahnya, untuk menjauhkan manusia dari Allahnya. Maka dengan ini sebaliknya adalah Injil yang akan mempersatukan kembali umatnya dengan Allah dan sesamanya. Tertulis di Efesus 2 ayat 13-8. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudara terkasih, seperti yang kita ketahui, bahwa Injil bukanlah salah satu hasil dari kebudayaan. Karena Injil akan memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, Injil harus inkarnasi dalam keadaan manusia. Hal ini juga ditunjukkan pada bentuk-bentuk sejarah yang berupa tempat, yaitu Antiokhia. Antiokhia merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan yang berisi denegan, hiasan, dan bangunan yang megah, yang merupakan prestasi manusia modern dengan adanya kuil-kuil untuk pemujaan dewa. Pada titik inilah untuk pertama kalinya pengikut Kristus dapat disebut dengan sebutan orang Kristen, karena di antara 5.000 jiwa penduduk di kota tersebut yang didiami oleh umat kafir, sekelompok kecil umat Kristiani menunjukkan identitasnya sebagai manusia yang telah diperbaharui oleh Kristus. Tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kemudian tempat kedua di Korintus. Korintus merupakan sebuah kota yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan sekaligus kota yang menjadi pusat pemuasan hawa nafsu. Dengan adanya Injil, lebih banyak orang percaya dan mengkuduskan kehidupannya dalam Kristus Yesus. Pada kenyataannya, kebudayaan orang Korintus ini memang menjadi salah satu faktor yang menghambat terjadinya pertumbuhan iman jamaat. Kemudian tempat ketiga di Athena. Athena merupakan tempat yang tidak asing untuk diketahui. Athena merupakan kota dan pusat untuk kaum terpelajar yang memiliki penuh dengan berhala. Pada suatu saat Injil diberitakan untuk mendapat tantangan dari kaum intelektualnya. Tetapi pada faktanya yang terjadi adalah Injil malah melampaui akal budi manusia yang dapat dibuktikan dengan lahirnya jemaat di Athena.
Yang keempat, tempat Efesus. Efesus juga merupakan kota yang terkenal dengan segala pemujaan kepada Dewi Artemis, sehingga kehadiran Injil pada Efesus merupakan suatu ancaman yang besar bagi perkembangan kebudayaan yang dapat dirasakan oleh agama mereka. Tertulis di Kisah Para Rasul 19 ayat 25 sampai 27. Namun, berlawanan dengan Athena, Efesus lebih menolak Injil dengan kekerasan, tetapi tanpa diduga hasil dari penginjilan di Efesus lebih besar daripada penginjilan yang terjadi di Athena. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian pembahasan mengenai contoh kebudayaan yang sesuai dengan iman Kristen. Kiranya bisa menambah wawasan baru bagi kita umat Kristen mengenai contoh kebudayaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman Kristen. Saudara-saudara, mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan pada malam hari ini atas berkat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih karena sampai sekarang ini kami sudah melakukan aktivitas untuk hari ini sebagaimana mestinya. Terima kasih Engkau sudah berikan kami kekuatan, semangat, serta iman yang tetap berpegang teguh terhadap-Mu Bapa. Dan kini tiba saatnya kami kembali satu hati dalam doa untuk mengucap syukur karena kami sudah mendengar beberapa firman-Mu dan mendengar ulasan tentang kebudayaan bangsa dalam nenek moyang terdahulu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dan kami sampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Engkau urapilah kami Bapa, Engkau kasihi kami, berkati kami, agar apa yang kami ketahui, ilmu-ilmu yang kami dapat menyertai saudara-saudara kami sekalian, dapat berbagi untuk mengenai sejarah-sejarah agar kami saling bisa memahami, saling tahu satu sama lain Bapa. Urapi kami yang hanya biji mata-Mu ini Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami hanyalah anak-anak-Mu yang tulus untuk membagikan firman-Mu, saling belajar dan saling memberikan yang terbaik bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mengasihi kami, menguatkan kami, memberikan kedamaian serta ketentraman dan damai sejahtera di hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa saat ini Bapa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.